Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ya, pagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung ya dengan para inovator di Kabupaten Bogor. Yang terhormat Pak Dokter dan Ibu dan juga seluruh adalah Pak Dokter dan Bu Dokter dan seluruh tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Bogor yang luar biasa, yang sudah merah putih kita ya. Saya sayangnya nggak salah kostum ini, harusnya saya pakai tes. Saya harusnya pakai kostum merah putih ini ya. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih sudah diundang sebagai juri dalam lomba inovasi RSUD Ciawi Bogor, dan saya apresiasi sekali di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua merawat pasien, mungkin vaksin, mungkin hal operasional lainnya, tapi Bapak Ibu semua masih sempat meluangkan waktu untuk berinovasi, itu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, salut ya saya. Dan ini adalah yang kedua, ada ketiga ya, kalau perangkat mengadakan lomba inovasi. Yang pertama Bapenda, saya tahun lalu kalau tidak salah ada lomba inovasi. Kedua RSUD William, juga saya diundang sebagai juri lomba inovasi tahun lalu kalau tidak salah, tahun ini ya. Ada juga 13 peserta kalau tidak salah mereka yang mengikutinya. Alhamdulillah dan bagus-bagus, luar biasa, keren-keren ya. Saya yakin di RSUD Ciawi pun juga tidak kalah serunya dan tidak kalah bagusnya dari perangkat daerah yang lain. Tapi inovasi itu bukan hanya bagus atau keren, tapi lebih pada bermanfaat dan berkelanjutan. Jadi itu kata kuncinya. Nanti Bapak Ibu tadi saya sudah baca sepintas, kalau belum semua, mungkin saya harapkan satu persatu expo saja. Expo sambil atau kalau mau di tempat juga boleh. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh ya Pak Dokter ya, Bu Ibu, supaya kita sama-sama persepsinya. Sudah ada di kami bagaimana latar belakangnya, apakah ide orisinal atau pengembangan. Jadi kalau ide orisinal itu benar-benar murni, kalau pengembangan juga bisa mengadopsi dari inovasi lain, tapi kalau bisa diberikan satu menu tambahan, satu keunikan tambahan, sehingga ada perbedaannya dengan daerah lain. Kalau daerah lain dia hanya misalnya cairan infus saja yang tepat waktu, ini ada tambahannya apa, gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Itu adalah inovasi, jadi originalitas, kemudian novelty dan kebaruan. Nah, untuk melihat novelty-nya itu bisa searching Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita merasa ini ciptaan kita sudah yang paling pertama, tapi kalau kita tidak searching di Google atau kita tidak cari di referensi lain, ternyata ada juga daerah-daerah lain atau rumah sakit lain yang sudah mengeluarkan inovasi ini. Sehingga saya mengharapkan kalau menulis ke novelty tadi itu cek ya di search ke Google, apakah ada daerah lain atau rumah sakit lain yang sudah membuat inovasi seperti ini tapi namanya berbeda. Ya, kalau ada tidak apa-apa, kan sama-sama tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu ditulis, oh novelty-nya misalnya di rumah sakit A di Kabupaten Banyuwangi misalnya sudah ada inovasi ini, tapi dia begini, kami itu, jadi ada bedanya seperti itu ya. Jadi tolong dicari keunikan, kekhasan sesuai dengan muatan lokalnya dari Ciawi. Oh kalau di sini biasanya seperti ini pasien, jadi kita tambahkan menu atau satu layanan yang berbeda dengan yang sudah ada, yaitu pengembangan. Itu novelty. Kemudian tadi bermanfaatan, nilainya akan semakin besar jika manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Keberlanjutan, nilainya makin besar jika dia bisa berlanjut ya, tidak stuck. Aksesibilitas ya, aksesibilitas itu misalnya dia sulit diakses oleh orang lain, oleh banyak, ada keterbatasan, itu nggak bisa. Inovasi itu harus mudah diakses oleh semua kalangan. Jangan sampai ada orang miskin nggak bisa mengakses,
orangnya nggak bisa, orang di desa nggak bisa mengakses, itu nggak bisa. Kalau inovasi itu terbuka, ya, lebih mudah, lebih cepat, lebih baik, lebih berkualitas, ya, lebih murah, yaitu inovasi, ya. Seperti itu yang kisi-kisi kami, bagaimana originalitas, novelty, latar belakangnya Masna. Inovasi itu lahir dari masalah dan peluang, dua itu ya. Kalau ada masalah, kita kan cari solusi. Dengan apa carinya? Dengan inovasi. Kalau nggak ada masalah, kita cari peluang. Ada peluang apa di situ yang bisa dibangkitkan? Itu kita kasih inovasi. Jadi jangan, saya mau nyiptain inovasi A, tapi nggak ada masalah di situ, nggak ada peluang di situ, cuma pengennya kita aja, itu nggak bisa, ya. Jadi inovasi itu harus yang benar-benar dibutuhkan, benar-benar ada masalah dan dibutuhkan solusinya, karena inovasi itu lahir untuk memecahkan masalah. Itu yang bagus. Jadi kalau misalnya saya punya inovasi, misalnya kantin jujur misalnya ya. Kenapa diceritakan kantin jujur? Diceritakan latar belakang. Oh karena begini, ya. Saya menciptakan inovasi si virus misalnya tentang apa gitu ya. Itu ada apa di sana? Apa yang mendasari sampai timbul ide inovasi tersebut? Ya, seperti itu. Kalau sudah ada, jadi diceritakan runut. Dari mulai latar belakang dia punya inovasi, latar belakang ada kondisi existing, before dan afternya terlihat, efektif dan efisiennya terlihat, ya, dampaknya terlihat, manfaatnya terlihat, keberlanjutan, itu inovasi. Ya, sebenarnya gampang ya, tidak harus sistem. Tapi misalnya ketika dulu APD ya, semua kan putih semua, kita manggil dokter bingung kan kalau dari belakang atau depan juga siapa, karena mukanya pakai masker, pakai segala macam ya, APD berapa lapis. Kan kalau ada kasih nama atau kasih identitas kan itu memudahkan memanggil, nggak salah. Ya, jadi ada manfaatnya seperti itu, ya, ada terobosan, gitu ya. Jadi itu saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah jauh lebih paham dan yang pasti bisa diimplementasikan. Kalau inovasi yang susah, ribet orang ininya mengaplikasikannya susah, ya nggak bagus ya. Jadi inovasi yang bagus adalah inovasi yang mudah ditiru, mudah direplikasi. Ya, semakin banyak yang mau mereplikasi inovasi kita semakin baik. Jadi berarti inovasi itu mudah ditiru. Ya, aku gampang amat ya. Saya contoh puskesmas ada ya, universitas contoh. I miss you jenang ati. Ayo minum susu, berjemur, berenang anti stunting. Ya, itu puskesmas Taman Sari kalau tidak salah. Tidak ada sistem ya. Hanya balita minum susu, berjemur sambil dipijat ya supaya stunting kan memperlancar peredaran darah ya. Berenang, setelah berenang diukur tingginya anti stunting. Kenapa diciptakan inovasi itu? Karena banyak kasus stunting di kecamatan itu, di desa ini, dan membutuhkan solusi. Nggak pakai sistem, ya, tapi treatment ya, perlakuan ya, kegiatan. Ada inovasi Kebo Bernyali, Kecamatan Bojonggede berantas nyamuk liar. Itu hanya kerja bakti, tapi rutin. Jadi inovasi itu harus berkelanjutan, tidak bisa dia hanya sekali selesai. Jadi harus berkelanjutan sehingga dia bermanfaat, dan manfaatnya makin banyak yang bisa memanfaatkan makin besar, makin banyak yang mereplikasi makin bagus. Ya, itu saja. Silahkan masing-masing nanti dari nomor 21 kali ya kita panggil ya Bu ya. Kita panggil aja. Ya, kembali sini. 10 menit cukup kali ya Bu ya. Bapak? Ya. 10 menit supaya di fotonya enak gitu. Kalau di kelihatannya bagus. Dibawa aja ini nggak apa-apa. Dibawa bannernya ya, biar Biar kita dibawa. Kan temannya banyak ya Bu ya, satu grup ya, ada 3 atau 2 yang sini bawa grup ini. Silakan. Gak usah ini, yang penting ngomong seininya. Latar belakangnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, kebaharuannya apa, misalnya kemudian orisinal atau tidak, idenya apa, seperti itu, ya. Tadi seperti itu ya, latar belakangnya apa, manfaat, tujuan, itu produknya seperti apa. Kemudian juga tadi ya, orisinalitas sama novelty. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung nilai ya Bu ya. Jadi 10 menit nggak apa. Mungkin panitia kasih ada timer ya. Keeper ya.